Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban sehari-hari dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi tematik tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1. Dan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang kelima. Nah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan kita diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan kemudahan, dan berharap semoga ilmu kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan mengenal hewan avertebrata. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, perbandingan hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita akan membandingkan karakteristik antara kelinci dengan siput. Untuk yang pertama, kelinci termasuk vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan siput adalah hewan avertebrata, kebalikan dari vertebrata. Kemudian yang kedua, kelinci berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan siput berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga, kelinci memiliki gerakan meloncat, sedangkan siput gerakannya merayap. Selanjutnya nomor 4, tubuh kelinci dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi cangkang. Dan yang kelima, tentunya kelinci itu adalah hewan bertulang belakang dan siput adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, kalian sudah mengenal karakteristik antara kelinci dan siput. Sekarang kita lanjutkan. Ciri hewan avertebrata. Ciri-ciri hewan avertebrata yaitu 1. Susunan sarafnya biasanya berada di perut. Nomor 2, memiliki rangka luar. 3, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Seperti siput, otaknya atau kepalanya tidak ada rangkanya. Kemudian 4, berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Kemudian yang kelima, struktur tubuh dan sederhana. Nah, ini adalah ciri-ciri dari hewan avertebrata. Tentunya berbeda sekali dengan hewan vertebrata. Organ gerak pada hewan avertebrata. Kita akan mengenal beberapa organ gerak pada hewan avertebrata. Pertama, ada hewan siput atau dari kelompok moluska. Moluska itu artinya adalah hewan bertubuh lunak. Nah, organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar, sedangkan fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, kalian nanti silahkan mencari
hewan-hewan kelompok moluska selain siput. Yang kedua adalah laba-laba atau dari kelompok hewan arthropoda, yaitu hewan berbuk-buku. Nah, ini termasuk serangga, kemudian hewan-hewan kecil itu adalah termasuk di kelompok arthropoda. Laba-laba memiliki organ gerak kaki yang berjumlah 4 pasang, kemudian fungsinya adalah untuk berjalan, membantu pada saat membuat jaring, dan sebagai indera peraba. Selanjutnya, yang ketiga ada cacing atau dari kelompok Annelida. Cacing memiliki organ gerak berupa otot tubuh yang berfungsi bergerak dan berpindah dengan cara melata. Nah, bedanya antara cacing dan hewan vertebrata reptil. Nah, ini kalau hewan reptil itu memiliki tulang belakang, sedangkan cacing tidak memiliki tulang belakang, meskipun cara bergeraknya sama-sama dengan melata. Kemudian yang keempat, ubur-ubur atau dari kelompok Coelenterata, yaitu hewan yang berongga. Ubur-ubur bergerak dengan organnya yaitu tentakel. Fungsinya adalah untuk pergerakan naik turun di dalam air. Nah, ubur-ubur ini juga memiliki kemampuan mengeluarkan sengatan listrik. Nah, kalian tadi sudah melihat atau mempelajari beberapa hewan avertebrata. Kalian telah mengenal beberapa jenis hewan avertebrata. Salah satu contoh hewan avertebrata yaitu siput. Sekarang cobalah berkreasi membuat kerajinan tangan model hewan avertebrata menggunakan bahan plastisin. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah plastisin dengan beberapa warna. Nah, kalau sudah kalian siapkan, kalian bisa langsung mencoba membuat model hewan, yaitu hewan avertebrata siput. Kalian kreasi seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah membuatnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nah, silakan kalian berkreasi. Nanti jadinya seperti demikian. Nah, kalian juga bisa mencoba membuat model hewan avertebrata selain siput. Bisa dari kelompok serangga, kemudian cacing, atau hewan moluska lain seperti cumi-cumi, gurita, dan sebagainya. Selanjutnya kita berlatih kembali menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Bacalah paragraf berikut. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan.
Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, mulai paragraf 1 sampai paragraf 4. Untuk paragraf 1, ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Ini adalah kalimat utamanya. Kemudian paragraf kedua sama berada di awal paragraf. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Paragraf ketiga berada di awal juga, yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Dan yang terakhir berada di awal paragraf juga, yaitu jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, di sini kebetulan ide pokok semua berada di awal paragraf. Tapi di beberapa bacaan, ide pokok dari suatu paragraf itu berada di akhirnya. Nah, kalian nanti bisa mencoba mengidentifikasi dengan memperbanyak bacaan. Selanjutnya kita akan mempelajari corak gambar ilustrasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, bedanya corak dan jenis gambar ilustrasi kemarin adalah kalau corak itu lebih pada gorisan gambarnya. Kalau jenis itu berarti macam-macam dari gambar ilustrasi. Corak gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh di samping. Nah, ini adalah gambar realis, gambar yang dibuat dengan goresan pensil atau goresan alat tulis, alat gambar seperti keadaan aslinya. Selanjutnya yang kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah bagian dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Pada gambar di samping ada sebuah gambar karikatur dengan melebih-lebihkan pada bagian kepala, kemudian di telinga bagiannya lebih besar. Nah, ini adalah salah satu ciri dari karikatur. Meskipun seperti itu, kita bisa mengenali siapa objek atau orang yang dibuat karikaturnya. Di sini adalah gambar Mr. Bean. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Contohnya ada di gambar sampingnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, di sini ada 3 contoh gambar ilustrasi dekoratif. Yang pertama ada gambar burung, kemudian ada gambar air terjun dan gambar bunga. Nah, gambar ini sudah diubah dari objek aslinya, tapi karakteristik atau ciri khasnya tetap nampak, sehingga kita masih bisa mengenali gambar-gambar dekoratif.
Gambarnya pun juga tidak seperti gambar realis, tapi memiliki corak atau memiliki goresan yang khas. Nah, itu anak-anak. Baik anak-anak, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian bisa melanjutkan membaca buku di LKS atau di buku-buku lain untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.